Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta nikmat iman dan Islam. Maka pantaslah kita selalu untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ucapan alhamdulillah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah sangat mencintai 4 kalimat yang sering diucapkan oleh hambanya, yakni subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Untuk itu, marilah kita senantiasa untuk selalu mengucap, untuk selalu mengulang-ulang kalimat tersebut dalam waktu sholat sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita selalu dibimbing oleh imam untuk membacakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, kita dicintai, kita termasuk orang-orang, kita termasuk hambanya yang dipilih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umat ini dari alam kejahilan, dari alam kemunafikan, kemusyrikan, hingga ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya tertarik membahas sebuah materi yang bernama mawaris. Ma huwal mawaris? Apakah itu mawaris? Saudara-saudara, mawaris atau kata lainnya ilmu faraid adalah suatu sistem yang telah dibentuk oleh para pakar, oleh para ulama-ulama yang terdahulu, sehingga terciptalah satu buku yang bernama Faraid ataupun yang kita kenal dengan Mawaris, yang mana di dalam buku tersebut membahas tentang sejarah-sejarah awal mula sistem mawaris ataupun sistem pembagian harta warisan kepada ahli waris. Ataupun di dalam buku tersebut juga dibahas tentang persenan-persenan yang layak dan berhak diterima oleh si ahli waris. Namun pada kesempatan ini saudara-saudara, saya tidak membahas tentang sistem persenan pembagian harta warisan yang berhak diterima oleh si ahli waris ataupun si penerima warisan. Namun pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang sejarah dan konsep kewarisan dalam Islam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, warisan ataupun ilmu mawaris bukanlah adanya sejak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jauh sebelum Nabi Muhammad datang dan diutus oleh Allah ke dalam dunia, orang-orang zaman jahiliyah sudah mempraktekkan yang namanya warisan kepada si ahli waris.
Namun sistem warisan yang mereka berikan kepada ahli warisnya sangat jauh dari konteks syariat Islam, di mana mereka hukum warisan ataupun yang berhak menerima warisan di dalam keluarga hanyalah anak laki-laki. Saya ulangi, yang berhak menerima warisan di zaman jahiliyah hanyalah anak laki-laki. Anak perempuan bagaimana? Anak perempuan itu ibaratnya sebuah pajangan bagi mereka. Bisa diberikan kepada siapapun yang menginginkan dan sanggup membayarnya. Bahkan anak kandungnya sendiri bisa dia wariskan kepada orang lain. Bahkan yang lebih gilanya lagi, istrinya sendiri bisa dia wariskan kepada anak laki-lakinya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka daripada itu Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dalam surah An-Nisa ayat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amatlah keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Saudara-saudara kaum muslimin, setelah turunnya ayat ini, maka sedikit demi sedikit para kafir Quraisy menerima dakwah yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan that is logic. Itu sangat masuk akal. Gak mungkin rasanya. Di mana akal sehatnya jikalau seorang anak laki-laki mengawini ibu kandungnya sendiri, dan itu memang sudah terjadi pada zaman jahiliyah. Dan juga ibu kandungnya bisa direbutkan oleh anak-anak laki-laki untuk dapatkan warisan dari sang ayah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah salah satu sejarah warisan di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke dalam dunia. Yang berhak menerima warisan pada zaman jahiliyah hanyalah anak laki-laki saja. Namun tidak dibenarkan untuk kepada perempuan ataupun anak perempuan di masa zaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW datang ke dunia hanyalah sebuah pajangan, hanyalah sebuah model yang bisa diberikan dan ditawar kepada siapapun yang hendak memilikinya. Itu yang pertama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kita masuk kepada poin selanjutnya, hukum warisan di awal Islam. Warisan di awal masa Rasulullah SAW itu tepatnya setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Yang berhak ataupun sistem kewarisan yang digunakan pada masa awal Islam adalah, yang pertama adanya pertalian kerabat, yang kedua pengangkatan anak. Jikalau ada seorang keluarga mengangkat anak angkat ataupun seorang anak yang diangkat dalam keluarganya, maka dia berhak menerima warisan. Yang ketiga, hijrahnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Barang siapa yang ikut hijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, maka dia berhak mendapatkan warisan. Yang selanjutnya, ikatan persaudaraan ataupun al-muakhah antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, ataupun antara orang-orang yang hijrah ke kota Madinah. Dari 4 poin di atas terdapat 3 poin, yakni pengangkatan anak, hijrah, dan ikatan persaudaraan yang dilegalkan pada awal-awal Islam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Adapun ayat yang berbicara tentang mewaris ialah terdapat
pada surah An-Nisa ayat ke-19. Maaf. Adapun dasar hukum kewarisan menurut Al-Quran, tadi bukan surah An-Nisa ayat ke-19, maaf. Penjelasan ayat-ayat kewarisan merujuk kepada beberapa sumber, antara lain ayat mirath fi Al-Quran, ataupun Allah berfirman dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat ke-11. Oke. Dasar hukum ataupun dalil hukum mawaris dalam Al-Quran ialah surah An-Nisa ayat ke-11, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulatha ma tarak wa in kana wahidatan falaha an-nisf ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian dengan seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Namun jikalau anak perempuan itu hanya seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat ataupun banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita akan bahas ahli waris ataupun ashab furud dan ashabah yang berhak menerima warisan bagi golongan laki-laki. Di sini dijelaskan yang berhak menerima warisan dari golongan laki-laki ada 12. Pertama, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, ayah. Keempat, kakek. Kelima, saudara laki-laki sekandung. Yang keenam, saudara laki-laki seayah. Ketujuh, saudara laki-laki seibu. Kedelapan, anak saudara laki-laki kandung. 9, anak saudara laki-laki dari seibu atau seayah. 10, paman dari ayah. 11, anak paman. Ke-12, suami. Nah, jika semua ahli waris yang 12 ini ada, ataupun yang berhak menerima warisan ke-12 golongan tadi ada, masih hidup, maka hanya 3 orang yang berhak memperoleh harta warisan. Jika 12 golongan tadi masih ada, masih hidup, maka yang berhak menerima warisan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, yang berhak seorang ayah. Yang kedua, anak laki-laki kandung. Dan yang ketiga, suami. Itu yang berhak menerima warisan bagi golongan laki-laki. Selanjutnya, yang berhak menerima warisan dari golongan perempuan
ada 9 golongan. Pertama, anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. 3, ibu. Keempat, nenek dari ibu. Yang kelima, nenek dari ayah. Keenam, saudari kandung. 7, saudari seibu. 8, saudari seayah. 9, istri. Nah, jika semua ahli waris masih ada, artinya dari golongan yang 9 tadi yang berhak menerima warisan dari golongan perempuan 9-nya masih ada, maka harta warisan ataupun yang berhak menerima warisan dibagi menjadi 5 golongan. Jika golongan dari perempuan yang 9 tadi masih ada, masih hidup semuanya, maka 9 ini dibagi menjadi 5 golongan. Pertama, yang berhak anak perempuan. Kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ketiga, ibu. Keempat, saudara perempuan seibu seayah. Yang kelima, istri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika kesemua ahli waris laki-laki maupun perempuan masih hidup, ataupun jika ahli waris laki-laki tadi yang 12 tadi masih ada, ataupun jikalau ahli waris perempuan yang 9 tadi masih ada, maka harta warisan diberikan hanya kepada 5 ahli waris saja, ataupun yang berhak menerima hanyalah 5 golongan saja. 12 dari laki-laki, 9 dari perempuan. Jikalau semuanya masih ada, masih utuh, masih hidup di dalam dunia, maka disingkatkan hanya yang berhak menerima warisan hanyalah 5 golongan saja. Pertama, seorang ayah. Kedua, ibu. Ketiga, anak laki-laki. Keempat, anak perempuan. Dan yang kelima, suami ataupun istri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tak terasa waktu kita sudah habis. Saya rasa pada pertemuan kali ini kita tutup sampai di sini saja. Insyaallah, mudah-mudahan lain waktu kalau Allah masih memberikan umur yang panjang, kita akan bahas ke bab-bab yang lainnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Satu lagi, jikalau saudara-saudara ingin mengetahui lebih banyaknya lagi, bisa di buku ini bisa dibeli. Judul bukunya Akuntansi Dasar Mawaris, Membagi Harta Pusaka Secara Syar'i. Penulisnya Dr. Muammar M. Bakri LCMA. Oh, nggak bisa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.